kehidupan kita adalah berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian satu hal yang rindu. Hal yang ku rindu
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengaku setiap dosa kita kepada Tuhan. Kita ambil waktu teduh. Kita serahkan setiap dosa-dosa kita sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kita memohon ampun untuk setiap kesalahan kita, untuk setiap dosa dan pelanggaran yang seringkali kita lakukan, baik kita sengaja maupun tidak sengaja. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang Maha Pengampun akan mengampuni setiap dosa kita. Bersama-sama kita mengaku dosa kita. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau menjadikan kami sempurna. Dan dengan kasih-Mu Engkau melakukan kami. Kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami semua tidak mengasihi sama manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi maksud kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna, daripada ciptaan-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ayat penyegar iman kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mengakhirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Kita bersama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. sama-sama kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 85, Betapa Indah Harinya. Terima saya undang untuk bangkit berdiri. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya
syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menunjuk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lumbung kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada yang mengikuti para pembohong. Banyak orang yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu ya kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi Engkau bersama untuk itu. Engkau tidak berkenan pada kurban sembelihan dan kurban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku, kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam lubuk hatiku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak bertahan diriku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Kita bersama. keadilan tidak dapat disembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan yang padamu membicarakan. Kasihmu dan benar-benar tidak menyenangkan kepada yang maha biasa. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan episode kita pada pagi hari ini. Pembacaan epistel kita terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus,
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari P3MI.
pujian dari P3GI. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap pelayanan dari P3GI. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita menyimak waktu kita pada pagi hari ini. Pimpinan jemaat, majelis, dan jemaat GMI Immanuel mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa pelepasan dari ikatan roh jahat dan kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman agar dapat menghubungi pimpinan jemaat. Adapun berita sepekan adalah dari panitia kebaktian. Terima kasih untuk pelayan firman pada pagi hari ini Bapak Pendeta James Damani dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahan kue, snack ataupun konsumsi dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari panitia Natal, agenda Natal tanggal 28 Januari akan diadakan perayaan Natal PWMI dengan tema Keluargaku adalah Surgaku bertempat di gereja. Kemudian RAB Natal dapat Bapak Ibu lihat di dalam warta kita. Lalu pembubaran panitia Natal akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026, akan diadakan dalam bentuk kebaktian Padang. Diharapkan semua panitia dapat mengikutinya. Kemudian pada hari ini akan diadakan rapat majelis pukul 19 WITA melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan di grup majelis. Diharapkan semua majelis dapat mengikuti rapat ini. Kemudian dari penata layanan dan keuangan, kantong persembahan akan diadakan 2 kantung untuk kas gereja, persembahan ke depan untuk kas panitia Natal. Untuk kehadiran dan persembahan pada minggu yang lalu dapat Bapak Ibu lihat di warta kita. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, hari ini setelah ibadah akan diadakan kelas meeting serentak dan pembekalan kelas meeting oleh Bapak Pendeta James Damanik dan Komisi Keanggotaan. Menghimbau agar semua jemaat dapat mengikutinya. Pemimpin kelas meeting agar proaktif untuk berkumpul bersama dengan anggota-anggota grupnya. Kemudian untuk ulang tahun anggota jemaat, dapat Bapak Ibu lihat di warta. Jika ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Januari dan belum tercatat di warta, mohon boleh diinfokan ke Komisi Keanggotaan, CLS Eviati atau Saudari Yumerni agar bisa diwartakan. Dari Komisi PAK, doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 di gereja, menghimbau agar semua jemaat dapat mengikutinya. Kemudian untuk kegiatan seksi-seksi kehadiran dapat Bapak Ibu lihat di warta kita. Sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita seringkali setiap pergumulan kita rasa berat. Kadang kita pun bingung harus cerita ke siapa gitu. Karena tidak ada seorang pun yang mengerti setiap beban kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita harus percaya, mari setiap beban kita letakkan di kaki Tuhan Yesus. Kita tanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk setiap persoalan hidup ini? Mari kita siapkan hati kita. Kita menunaikan setiap pokok-pokok doa syafaat. Mari
Tuhan Allah kami, segala puji hormat kami kepadamu ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan, sujud menyembah Engkau Bapa. Kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan, ke altar-Mu ya Tuhan. Oleh karena keterbatasan kami ya Tuhan, oleh karena keinginan-keinginan daging kami ya Tuhan, tetapi Engkau telah melayakkan kami Bapa dengan curahan Roh Kudus, membolehkan kami ya Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu. Bapa yang baik, Engkau telah memilih kami Bapa. Kami ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau adalah milik kami Bapa. Biarlah kami dapat memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami Bapa di dalam satu minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih Tuhan, sehingga kami Bapa boleh memuji, memuliakan Engkau, membuka hati kami, membuka mulut kami, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam penyembahan pujian kami Bapa, yang kami sudah nyanyikan, yang kami sudah persembahkan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan berkenan di hadirat Bapa di surga. Kami menyadari Bapa, banyak pergumulan, banyak hal-hal yang kami mau sampaikan ya Tuhan di dalam doa-doa kami Bapa. Pada saat ini kami bersepakat ya Tuhan di dalam doa syafaat kami. Kiranya Tuhan menyentuhkan telinga Tuhan kepada kami, sehingga Bapa doa-doa kami boleh Engkau kabulkan Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa bersama ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Engkau mengetahui apa yang terjadi, Engkau melihat dengan nyata ya Tuhan. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam kami rasakan ya Tuhan. Semakin tidak ada lagi persahabatan dengan alam ciptaan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Bapa kami supaya boleh mencintai alam semesta ini ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati, memelihara, dan juga ya Tuhan melestarikan alam semesta ini ya Tuhan.
ciptaan Tuhan untuk boleh kami nikmati ya Tuhan. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi ya Tuhan di berbagai daerah-daerah, khusus di bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Adanya banjir, longsor, itu semua terjadi ya Tuhan, bukan karena kehendak Tuhan semata. Kami menyadari Bapa, itu terjadi oleh karena keserakahan sebagai ciptaan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Bapa umat-Mu yang terkena daripada bencana tersebut. Apapun yang mereka rasakan, biarlah Engkau berikan kekuatan, memampukan mereka yang mengalami bencana-bencana yang terjadi, terkhusus di negara kami ini, dan juga bencana-bencana yang terjadi ya Tuhan pada saat ini yang kami boleh lihat dan kami boleh nikmati ya Tuhan, ataupun kami lihat ya Tuhan melalui informasi-informasi berita ya Tuhan. Bahkan bumi yang Engkau ciptakan ya Tuhan, pada saat ini Bapa telah bergejolak, dan kami merasakan itu ya Tuhan di dalam kehidupan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Kami percaya Bapa, Engkau tidak akan memusnahkan daripada bumi yang Kau cintai ini ya Tuhan, sebab Engkau telah berjanji ya Tuhan, dengan pelangi yang Engkau janjikan ya Tuhan. Engkau telah menjanjikan kami ya Tuhan, bahwa tidak akan terjadi pembinasaan, tidak terjadi lagi ya Tuhan pemusnahan bumi ya Tuhan. Kami percaya Bapa, itu adalah introspeksi kami, supaya kami boleh lebih dekat lagi, lebih mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, bahwa Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah memiliki dunia ini ya Tuhan. Engkau memberkati Bapa bangsa kami, Engkau memberkati pemerintahan kami di dalam boleh untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat-Mu ya Tuhan. Rakyat Indonesia ini ya Tuhan meroleh damai sejahtera, terjadi kerukunan beragama ya Tuhan, menjauhkan segala intoleransi ya Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita di dalam memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, antara satu dengan yang lain ya Tuhan, antara tetangga dengan tetangga ya Tuhan, antara gereja dengan gereja ya Tuhan, antara sesama dengan sesama kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Berkati kami Bapa, agar kami menjadi berkat ya Tuhan, tidak menjadi batu sandungan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami Bapa, dengan rasa syukur boleh mengandalkan Engkau di setiap pemerintahannya, baik presiden kami ya Tuhan serta jajarannya, dan juga ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami dari provinsi, kota, kabupaten ya Tuhan, bahkan ke pelosok-pelosok ya Tuhan. Kamu berkati Bapa, sehingga kami dapat melakukan kegiatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kau memberkati pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur telah melakukan perayaan-perayaan yang kami boleh menikmati ya Tuhan di dalam merayakan hari kelahiran Tuhan di berbagai gereja-gereja terkhusus di Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur boleh melaksanakan dengan baik Bapa, walaupun ya Tuhan banyak jemaat-Mu Bapa, banyak umat-Mu ya Tuhan mungkin belum sukacita di dalam merayakan hari kelahiran Tuhan. Tapi Engkau mengetahui Bapa, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan ya Tuhan.
Kau memampukan, memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kau juga memberkati gereja-gereja yang ada terkhusus di Kalimantan Selatan ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama ya Tuhan. Di dalam kami boleh memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Saling menyokong, saling membangun ya Tuhan. Agar kami tercipta keharmonisan ya Tuhan. Agar kami sama-sama bersatu di dalam gereja Tuhan. Engkau adalah kepala gereja ya Tuhan. Engkau menunjukkan itu ya Tuhan, bahwa kami umat-Mu ya Tuhan, kami siap untuk Engkau berdayakan ya Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kami Bapa. Terkhusus Bapa, para hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati Bapa di surga, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan ketulusan di dalam pelayanan ya Tuhan. Agar ya Tuhan, jemaat Tuhan tidak sia-sia untuk dibawa kepadamu ya Tuhan. Agar ya Tuhan memiliki kekokohan di dalam iman dan tidak mudah goyah ya Tuhan. Karena banyak hal-hal di lingkungan kami ya Tuhan, gerobot-gerobotan daripada kuasa iblis ya Tuhan, untuk memutarbalikkan ya Tuhan iman dipercaya oleh anak-anak Tuhan yang ada di Banjarmasin ini terkhusus ya Tuhan. Kau juga memberkati Bapa, kami berdoa untuk wilayah 1, 2 dan Kota Pengembangan ya Tuhan. Memberkati pemimpin kami ya Tuhan yang sudah terpilih ya Tuhan. Bishop kami ya Tuhan yang sudah Engkau pilih ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai Bapa, Engkau berikan hikmat ya Tuhan. Hikmat dalam pelayanan, hikmat dalam memberikan sukacita ya Tuhan. Di mana semua gereja-gereja yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, GMI Immanuel Banjarmasin secara khusus ya Tuhan, dia boleh melakukan pemerintahan di dalam gerejamu ya Tuhan. Dia boleh melakukan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau memberkati Bapa Distrik 3 dan Resort Yami Grace ya Tuhan, sebagai induk kami ya Tuhan, yang memberikan kami suatu jalan ya Tuhan, di dalam kami boleh untuk nantinya pos daripada GMI Immanuel Banjarmasin ini menjadi gereja sepenuhnya ya Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami berdoa ya Tuhan, banyak hal yang kami mau sampaikan ya Tuhan pada saat ini. Kau memberkati gerejamu ini ya Tuhan. Biarlah gerejamu ini Engkau urapi Bapa, menjauhkan segala hal-hal yang dalam bentuk pertikaian, bentuk dalam hal keinginan daging ya Tuhan. Kau memberkati Bapa, gerejamu boleh dikuduskan ya Tuhan. Kau boleh menguduskan kami sebagai gereja-gereja ya Tuhan yang Kau pilih Bapa. Kau memberkati tempat peribadatan kami ini ya Tuhan, menjadi tempat untuk kami boleh saling memberikan di dalam kami sukacita ya Tuhan. Tempat kami untuk bertegur sapa ya Tuhan. Tempat kami untuk merasakan satu rasa kekeluargaan ya Tuhan. Dengan bimbingan daripada hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta kami Bapak, kiranya menjadi keluarga GMI Immanuel Banjarmasin ini ya Tuhan, merasakan keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling memberikan rasa untuk di dalam rasa kekeluargaan ya Tuhan. Terlebih Bapa, kami semua anak-anak, dewasa dan juga orang tua dan bahkan lansia ya Tuhan, Kau memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kau juga memberkati dalam kami boleh setia, di dalam kami boleh beribadah ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan memberikan daripada persembahan yang layak untuk kepadamu ya Tuhan. Supaya kami ya Tuhan memberikan rasa hormat kepadamu ya Tuhan, melalui persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Ajari kami Bapa, supaya kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Pada
Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Bapa yang tidak datang pada saat ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kau memberkati mereka Bapa, Kau memulihkan, Kau menjamah tubuhnya di dalam nama Yesus. Mereka boleh kesembuhan ya Tuhan, beroleh kesembuhan daripada Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama lagi memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu mulai dari balita, anak sekolah, dan bahkan ya Tuhan di masa perkuliahan ya Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Kau memberkati mereka di masa pertumbuhan mereka, memberkati mereka di dalam studi mereka ya Tuhan. Kau memberikan sukacita bagi mereka Bapa di dalam mereka beroleh pengajaran, pendidikan untuk masa depan mereka Bapa. Kau memberikan ya Tuhan kemudahan-kemudahan mereka di dalam beroleh pengajaran yang diberikan baik dari orang tua, terutama ya Tuhan, dan bahkan ya Tuhan para guru dosen mereka ya Bapa, memberikan kemudahan melakukan, melaksanakan, menyelesaikan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu juga ya Tuhan, mungkin pada saat ini belum memperoleh pekerjaan ya Tuhan. Engkau memberikan ya Tuhan sukacita bagi beliau ya Tuhan, memberikan kesabaran, menunggu jawaban daripada Tuhan. Karena Tuhan yang merancang semua apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau tunjukkan, Engkau berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan bahkan ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan mungkin mencari pasangan hidup ya Tuhan. Engkau memberkati, memberikan jodoh yang sepadan, memberikan pasangan yang sejati bagi anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apapun yang kami harapkan, apapun yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah mau berikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya, kami hanya memohon Bapa, kami hanya meminta ya Tuhan, apapun dalam kehidupan kami, Engkau sudah memilikinya ya Tuhan. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau adalah milik kami Bapa. Kami menyadari tidak layak kami di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia, kami adalah umat-Mu yang tidak sempurna seperti Engkau Bapa. Tapi Engkau mau ya Tuhan menyempurnakan kami Bapa, sehingga kami Bapa layak untuk memohon kepada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan daripada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Bapa, Kau mengurapi hamba-Mu Bapa. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Tuhan, biarlah itu boleh Engkau urapi ya Tuhan, berkuasa dengan curahan Roh Kudus Tuhan, sehingga umat-Mu ya Tuhan mengalami perubahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sesuatu terjadi di tempat ini, tiada yang mustahil ya Bapa, tiada yang tidak mungkin ya Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu, biarlah ya Tuhan itu bersinar, biarlah itu ya Tuhan menyala dalam kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyaksikan itu, baik dalam keluarga kami, baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapa, mengurapi beliau ya Tuhan, sehingga ya Tuhan segala ucapan dan apapun yang diberitakan ya Tuhan berasal dari Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Banyak hal, banyak pergumulan kami Bapa yang mau kami sampaikan, tapi Engkau sudah mengetahui apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan, layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan sediakan bagi kami dengan membuka tingkat-tingkat langit berkat Tuhan. Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 70, Nyaring Injil Bersih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang kehadiran roh dan kebenaran Roh Kudus menuntun kepada hikmat dan pengertian, membuka ketidaktahuan akan satu pemahaman sehingga mengerti karya Tuhan yang sungguh amat dalam. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, diambil dari Injil Yohanes pasal pertama ayat 29 sampai dengan ayat ke-42. Ya, kita kepada
mendoakan anak sekolah minggu. Jadi jangan nanti gurunya berdoa di sekolah minggu. Tadi kita lupa. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dan dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu kepada kita pada pagi hari ini. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Bapak Ibu saudaraku, dengan tema membaptis dengan Roh Kudus, kita sering diperhadapkan dengan berbagai hal yang kadang-kadang membuat pemahaman kita tentang Alkitab dan iman Kristen semakin bercorak dan acap kali membuat kita bertanya-tanya, dan yang membuat kita miris, membuat banyak orang Kristen bingung. Suatu ketika saya bertemu
dengan seorang hamba Tuhan. Pada waktu itu saya masih vikar atau guru Injil, dan saya sudah mengajar di salah satu STT dan di dalam bis. Karena di Jakarta dulu saya suka naik bis Kopaja atau Metro Mini. Kadang-kadang naik PPD yang ber-AC kalau uangnya pas. Dan Bapak Ibu saudaraku, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dan berkata, karena kami sudah kenalan, saya menyebut saya pendeta, dia calon pendeta. Oh, saya juga pendeta, katanya, lalu bercerita. Dan dia bertanya kepada saya, apakah sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Saya tidak jawab, karena saya berpikir percuma saya menjawab dia di dalam bis itu dan tidak akan menyelesaikan, karena saya lihat dia akan terus berdebat dengan saya dan berkata yang jelas, saya sudah di dalam Tuhan dan saya percaya kepada Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jika Bapak mau mendengar, saya akan pengakuan iman rasuli di bis ini. Oh tidak perlu, saya tidak terlalu tahu itu, kata dia. Dia tidak mementingkan pengakuan iman itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, itu merupakan sekelumit bagian yang pernah kita temukan di mana kita berada. Dan saya di Banjarmasin belum bertemu orang-orang yang menuntun dengan acara-acara seperti itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu saudaraku hari ini menguatkan kita semua dari firman Tuhan ini tentang arti dibaptis dan membaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudaraku jemaat, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini mempunyai latar belakang yang disebut dengan konteks. Ada latar belakang jauhnya, ada latar belakang dekat. Ada tujuan terdekat, ada tujuan terjauhnya. Dan semua itu saling melengkapi. Tidak bertabrakan, bertolak belakang satu ayat, satu perikop, satu pasal dengan kitab-kitab lain. Saling melengkapi. Dan Bapak Ibu saudaraku, di sini kelihatan sekali yang menulis ini adalah Yohanes, Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Memang sama-sama Yohanes. Tetapi Rasul Yohanes ini mendengar kesaksian dari seorang yang bernama Yohanes juga, yaitu Yohanes Pembaptis. Mereka itu masih dalam kaitan berkenalan dan mengenal satu dengan yang lain, seperti mereka mengenali Yesus dari masa kecilnya sampai dengan Yesus disalibkan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, maka ini menjadi satu kesaksian yang akurat. Karena pernah bertemu dan mendengar, melihat. Bukankah kesaksian itu acap kali? Karena sudah melihat, mendengar lebih akurat dan disertai dengan bukti-bukti yang otentik. Walaupun dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, ya sekalipun tidak melihat, namun mendengar. Artinya apa? Ada iman di situ. Nah, ini merupakan satu penjelasan yang luar biasa kepada kita tentang pembaptisan yang disebutkan di sini, dikatakan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, kenapa ujuk-ujuk Bapak Ibu saudaraku Yohanes atau Rasul Yohanes ini menuliskan pada bagian Injil ini tentang Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian bahwa ada pembaptisan Roh Kudus. Kita melihat dalam konteks yang sangat dekat sekali Bapak. Dalam bagian firman Tuhan ini kita dipertemukan pada ayat yang ke-33 dan 34. Di sini disebutkan Bapak Ibu, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jika engkau melihat, kapan dilihat Yohanes Pembaptis ini, roh itu turun atas seseorang, yang pada bagian ini disebutkan Yesus Kristus. Yaitu pada waktu Yesus datang ke Sungai Yordan dan ingin dibaptiskan dengan air.
Berarti Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, dibaptis dengan air juga, sama seperti kita dibaptis dengan air. Dan pertanyaannya kepada kita adalah, formula seperti apakah yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus? Orang yang firman, ia adalah anak Allah, itu ada di depan yang sedang dia baptis. Bagaimana dia mau berkata di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Anak itu ada di situ. Firman itu ada di depannya dalam bentuk daging manusia seperti kita. Bapak Ibu Saudaraku, kalau ini kita kembali ke perjanjian lama, karena orang ini sama-sama orang Yahudi. Ya, mereka bukan orang Bapak Ibu, orang Yahudi yang diajarkan dalam hukum-hukum Taurat, yang dituntun mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Kenapa sampai hari ini orang Yahudi nggak bisa menerima firman ini adalah Allah dan ada Roh Kudus? Karena mereka fokus kepada keesaan, kesatuan, bahwa Allah itu adalah satu, gak mungkin ada tiga. Tapi perhatikan cara kerjanya ketika bertemu Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3, mereka tidak bisa menjawab. Orang-orang yang bermazhab Taurat sampai dengan hari ini di seminari-seminari, kalau dipertemukan dengan 3 ayat itu, mereka pun tidak bisa jawab. Panjang, lebar, kali tinggi, kali luas, nanti nggak menjawab-jawab juga. Kan disebutkan di sana, pada mulanya Allah Elohim menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Ayat ketiga, ya, Roh Allah, Ruach Elohim melayang-layang di atas permukaan Allah. Dan pada ayat yang ketiga itu juga disebutkan, berfirmanlah Allah. Firman, yaitu firman, yaitu Yesus. Nah, jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku, yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis ini adalah ketika membaptiskan Yesus itu di dalam formula bukanlah untuk pengakuan dosa atau penyelesaian dosa dari sang firman, yaitu Yesus. Kalau kita menyimak khotbah minggu lalu dari Pendeta Wiri kan sudah sampai sangat jelas. Yesus dibaptis bukan untuk pembaptisan dosa. Sebab sekalipun dia adalah manusia, dia tidak berdosa. Sebab kalau ada dosa dalam diri Yesus, maka kita tidak sempurna ditebus oleh Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ini sedikit berat supaya kita pahami pada paragraf-paragraf yang dimaksudkan ini. Kita semakin memahami begitu dalam kasih Allah tidak terselami oleh pikiran kita. Sehingga pada bagian ini kita menemukan satu penjelasan yang akurat, bahwa ketika Yohanes membaptiskan Yesus, itu artinya sedang memproklamasikan bahwa Allah itu dalam dirinya ada 3 persona. Bapa, Firman yang adalah menjadi daging Yesus, dan juga Roh Kudus. Dan itulah puncaknya penyataan diri Allah pada waktu dibaptiskan di dalam baptisan air di Sungai Yordan. Langit terbuka. Berkatalah Bapa, inilah anak yang kukasihi. Genap, sempurna. Bapak Ibu, saya sedikit mengulang. Sebenarnya kan Indonesia sudah ada pada tahun 1928. Dan tahun-tahun sebelumnya pun sudah ada. Tapi kan tidak sah, nggak ada itu secara konstitusi. Bukankah 1928 sudah ada Sumpah Pemuda bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu? Indonesia. Adakah Indonesia? Belum. India Belanda pada waktu itu. Lalu kapan ada? Semenjak diproklamasikan di Pegangsaan Timur di Jakarta, kami bangsa Indonesia. Kan begitu kira-kira suaranya. Menyatakan kemerdekaan. Saat itu baru ada. Demikianlah Bapak Ibu, pengantar memahami keberadaan ketika Yohanes Pembaptis itu membaptis Yesus. Bukan untuk keberdosaannya Yesus, kan Yesus tidak berdosa, tapi memproklamasikan ketritunggalannya lengkap. Dan itu pekerjaan yang akan terus memimpin setiap orang ke depan sampai kesudahannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku memahami ini
suatu pemahaman yang sistematis sekali. Berarti Bapa itu bekerja dan dia mengutus dari persona dirinya firman-Nya. Dan dari mereka Bapa dan firman keluarlah Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu tidak dicipta, tidak dibuat, tapi keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Seperti dalam pengakuan iman kita Niceanum Konstantinopel. Dan pada waktu Paskah nanti kita akan menyatakan pengakuan iman Athanasianum. Satu penjelasan seperti apa rumitnya penyaliban itu. Ini 3 pengakuan iman doktrin dari gereja mula-mula. Jadi kalau ditanya pengakuan iman rasuli kapan dibuat? Gak ada yang membuat itu. Tapi itu pengakuan iman yang dinyatakan oleh orang-orang percaya sejak jemaat mula-mula. Sejak mereka bersekutu menyaksikan Yesus yang bangkit pada hari Minggu itu. Makanya kita kan beribadah pada hari Minggu. Sehingga terjawablah pertanyaan-pertanyaan orang. Kenapa orang Kristen gereja beribadah pada hari Minggu bukan pada hari Sabat yang dikonversi seharusnya menjadi hari Sabtu seperti orang-orang Yahudi? Dan anehnya pada juga gereja yang memiliki hari Sabtu supaya lebih pas katanya. Bapak Ibu saudaraku, kalau mau lebih pas balik harus kita buat lebih pas. Ya pergilah ke baptisannya Sungai Yordan juga, jangan hanya baptis bersenang-senang dan minum air Sungai Yordan itu. Tapi juga naiklah sebentar lagi ke Bukit Golgota, disalibkanlah di sana langsung. Tidak usah suruh orang-orang menyalibkan kita, mati di sana. Tapi kan tidak ada yang mau. Artinya acap kali kita memakai pengajaran Alkitab ini bagi gereja untuk memuaskan pemahaman kita yang tanda petik sempit. Lalu bagaimana dengan kita warga Metodis memahami ini Bapak Ibu Saudaraku? Kita mengikuti tradisi gereja mula-mula. Seperti orang-orang Kristen mula-mula dalam catatan kisah para rasul itu, itulah yang kita pahami menafsirkan Injil Yohanes tentang pembaptisan Yesus. Dan ketika dalam pembaptisan itu kelengkapan tentang Allah Trinitas, maka kita bertemu di sana dengan satu bagian yang disebutkan dengan meterai Roh Kudus. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus ini tidak diperjualbelikan. Ya, Roh Kudus ini tidak seperti iklan. Ayo, terimalah Roh Kudus. Ayo, siapa yang mau? Lah, ini kayak seperti jual beli. Dan saya pernah mengikuti satu sakramen perjamuan kudus yang menurut saya sangat berhikmat. Tapi dilempar-lempar aja, dibagi-bagi dalam bentuk cup yang kecil-kecil. Nah, mau. Saya satu lagi, Bu, satu lagi. Bawa saya masukkan tasnya. Oh, saya ingat lagi ada om saya di rumah sedang sakit. Pak, satu lagi. Loh, kan seperti pasar murahan. Apakah seperti itu? Nah, demikian juga dengan pemahaman kita tentang pembaptisan Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dikatakan di sana bersaksi tentang Roh Kudus di ayat yang ke-33 tadi, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kenapa masih memakai kata imperfect atau yang belum? Karena dia kan belum pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanannya nanti 3,5 tahun kemudian, barulah Yesus ditangkap, disalibkan sempurna, dan kemudian disebutkan di sana hari ketiga dia bangkit. Maka dikatakan harus menunggu 10 hari kemudian, berdiam di Yerusalem itu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sampai nanti pada hari yang ke-50 dicurahkanlah Roh Kudus Pentakosta. Dan Bapak Ibu Saudaraku, berarti dari bagian penjelasan ini fokus kepada membaptis dengan Roh Kudus, bahwa setiap mereka yang dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus, mereka telah berada di dalam Tuhan Yesus. Jadi berarti variabelnya, berarti tolak ukurnya, siapa yang ada di dalam Yesus, dia telah dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi nggak ada lagi istilah setelah kita dibaptis akhir. Lalu hari-hari selanjutnya, kau sudah pernah dibaptis Roh Kudus belum, Cici? Oh belum, Pak. Sekarang kita baptis kau dengan Roh Kudus. Mengalirlah. Lalu nyanyilah di situ. Sudah kau rasakan? Belum tuh? Oh, rasakanlah sampai ditepuk-tepuk, sampai berulang-ulang. Nah, saya rasa itu merupakan kadrun yang membuat kita tidak mengerti tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita.
Sama seperti gereja Bapak Ibu. Gereja ini adalah setiap kita, saya, Bapak Ibu berkumpul. Pada waktu jemaat mula-mula berkumpul, tidak ada gedung. Maka jangan fokus dengan gedung, saya setuju. Fokus dengan jiwa, fokus dengan orang. Sebab gedung-gedung di negeri Belanda sudah mulai ditutup, di Perancis sudah mulai tutup, dan di banyak tempat sudah mulai ditutup. Berarti jangan fokus dengan gedung. Amin Bapak Ibu. Tapi fokus dengan jiwa. Aku gereja, engkau gereja. Kita adalah gereja. Kita boleh beribadah di taman-taman. Itulah sebabnya saya termasuk salah satu pendeta yang kalau memberkati orang, kau pilih mana diberkati? Di altar kah? Atau altarnya kita bawa ke pantai-pantai, ke pinggir kolam? Boleh kah Pak Pendeta? Boleh. Itulah sebabnya Metodis kalau memberkati boleh pendetanya pakai celana pendek. Bukan itu yang menentukan. Kalau kita ketemu orang bule memimpin perjamuan, saya pernah beribadah di Korea. Yang memimpin orang Korea dan orang bule perjamuan. Tapi saya lihat orang bule itu kok pakai sendal, pakai celana pendek. Ini kurang masuk akal. Sementara orang Korea tadi berjubah. Tapi saya bertemu artinya bukanlah pada materi itu, tapi pada esensinya. Esensinya lah yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu membaptis Yesus. Esensinya lah yang dikatakan kepada kita hari ini di dalam Yesus. Jikalau kita belum di dalam Yesus, berarti kita belum mengalami pembaptisan oleh Roh Kudus. Sebab ayat 34 dikatakan, aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah, ia Yesus, firman yang di depannya itu. Inilah anak Allah. Berarti sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, fokus dari baptisan Roh Kudus itu adalah Sang Firman Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, setiap mereka yang akan dibaptis atau yang sedang dibaptis, yang sudah dan akan dibaptis, berarti tolak ukurnya adalah Yesus itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam bagian firman Tuhan itu kita diajarkan juga tentang 3 hal. Yang pertama, belajar dari murid-murid Yohanes yang kemudian menjadi murid Yesus, yang kemudian mereka menyatakan kerajaan Allah seperti Petrus bertemu dengan Yesus dan Andreas saudara dalam perikop yang kita baca tadi. Jadi bukan fokus kepada soal cara-cara, bukan fokus kepada tata cara, tetapi fokus kepada menerima mandat pendelegasian. Kan di sini kelihatan sekali Bapak Ibu, pada ayat-ayat selanjutnya itu, bahwa murid-murid Yohanes itu Pembaptis ada yang menjadi murid Tuhan Yesus. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara kualitas Yohanes Pembaptis ini rendah lalu pergi kepada Yesus yang lebih hebat dan lebih jago sebagai rabi. Bukan. Tapi Yohanes Pembaptis mengajarkan kita yang pertama, mandat delegasinya di dalam trek kerajaan Allah itu yang jauh lebih penting. Tahu trek Bapak Ibu ya? Kalau ada Bapak Ibu pergi ke Jawa ada kereta api, ya. Kereta api itu nggak bisa keluar dari treknya. Tapi kalau dia di dalam rel itu, trek itu terus laju, dia akan sampai ke tempat tujuan. Demikianlah yang dimaksud pada bagian ini, bahwa bukan soal siapa dan seperti apa murid-murid itu, tapi soal mereka berada di dalam treknya Tuhan Allah, visi dan mandatnya Tuhan Allah. Artinya apa? Dimanapun kita berada, tetaplah kita mencari gereja yang adalah keluarga kita sebagai trek. Amin Bapak Ibu. Makanya saya ingat saya, orang kampung-kampung kami, dan semua orang-orang kampung di Sumatera itu dan di berbagai tempat, mungkin pengajarannya begitu. Kalau orang tua saya jelas menyatakan itu ketika memberangkatkan saya dulu kuliah ke Medan. Carilah gereja. Nanti kalau nggak ada GKPS, ayah gimana? Cari pokoknya gereja.
Sudah dapat? Carilah keluarga. Tidak disuruh carilah dulu orang kaya di sana tempatmu berteduh. Oh, kau pergi dulu ke tempat tulangmu di padang bulan yang kaya itu. Enggak begitu. Atau cari ke tempat saudara ibumu yang di Mandala itu, yang punya 10 angkot. Kalau di Medan namanya kan bukan angkot. Apa namanya, Bu? Bu Panggabean di Medan, angkot itu yang kuning-kuning itu. Sudako, ya betul. Berarti Ibu Panggabean orang Medan. Tahu dia Sudako. Mulai dari pintu belakang sampai pintu samping, betul ya Bu ya? Mulai dari hijet yang bunyi tangtong gitu sampai dia kemudian Daihatsu, Suzuki. Wah, itu luar biasa. Tapi tidak dikatakan pergilah ke sana, pergilah ke sini. Saya pikir-pikir bapak saya tidak seorang terpelajar, pendidikannya sangat rendah, kelas 3 SR. Lalu di dalam pelayanannya sebagai penatua pun tidak pintar-pintar amat. Orang pernah dia sebutkan, mari kita buka Mazmur 180. Mana ada Mazmur 180? Tapi jemaat yang mendengar itu di persekutuan keluarga-keluarga kelompok kecilnya sektor itu manggut-manggut aja. Orang yang baca kitab cuma dia, yang lain itu manggut aja pada waktu itu. Itulah buktinya. Tapi saya memahami dalam kesederhanaan seorang pria seperti itu. Saya bertemu bahwa dia menyatakan itu benar, carilah gereja. Baru cari keluarga. Setelah saya menemukan gereja di Medan, ya, makanya saya mulai belajar dari kecil itu, bertumbuh di dalam gereja. Lalu saya pergi ke famili-famili kami di Helvetia, di Mandala, di Padang Bulan. Baru saya belum ketemu itu. Artinya kita telah bertemu dengan keluarga. Maka kepada para mahasiswa perantau yang bekerja di Banjarmasin, tetap kita mencari gereja sebagai keluarga induk kita. Itulah sebabnya tidak ada satupun kata firman Tuhan yang memisahkan itu. Kan tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus dalam persekutuan itu. Itulah sebabnya keluarga itu dibangun, keluarga yang kelihatan, tetapi juga keluarga yang kekal. Sebab di dalamnya kita telah diikat oleh baptisan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita perhatikan pada bagian ayat ini, ada sesuatu yang menarik kepada kita, yaitu di ayat-ayat sebelumnya dikatakan di sana bahwa Yohanes Pembaptis tidak mengenal Yesus. Dalam hal apa dia tidak mengenal Yesus? Orang dulu waktu baru dia dikandung Maria, dia pergi ke sanaknya di pegunungan Judea, bertemu Elisabet. Dan kandungan Elisabet, Yohanes Pembaptis yang dikandung itu sudah berusia 6 bulan. Berarti selisih Yesus dengan Yohanes Pembaptis hanya 6 bulan. Dan Judea dengan tempat Nazaret itu, Bapak Ibu, tidak terlalu jauh. Berarti pada masa kanak-kanak mereka pasti saling mengenal, walaupun tidak dituliskan di sini. Dan itu tidak ada kepentingan firman Tuhan, pesan message-nya teologi yang perlu disampaikan dalam kanak-kanak. Yang Alkitab tuliskan hanya mulai usia 12 tahun. Jadi sebelum 12 tahun, apa mereka tidak saling mengenal? Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Yohanes menuliskan kesaksian Yohanes Pembaptis ini? Disebut di sana, aku pun dulu tidak mengenal dia. Dalam pengertian begini Bapak Ibu, dia belum bertemu firman itu, Yesus itu yang sehakikat dengan Allah itu. Dia tahu itu anak Allah, tapi dia tidak mengerti itu sehakikat dengan Allah itu sendiri dari sejak permulaannya. Itulah sebabnya hari ini ketika kita dipertemukan dengan ayat ini, kita sangat pribadi yang sangat bersyukur. Kenapa kita sangat bersyukur? Ribuan tahun sebelum kita ini, kita mengenal pribadi itu sampai dengan hari ini sama. Dan kejadian-kejadian yang telah disampaikan ribuan tahun itu juga menjadi berkat kepada kita hari ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika mengkhotbahkan ini pun saya semangat sekali. Beda dengan biasanya. Karena ini kesukaan saya, menjelaskan seperti apa keberadaan Tuhan Allah itu. Bukan soal siapa Tuhan Allah itu, tapi keberadaannya. Sehingga memperkaya iman kita melihat dengan corak kehidupan kita, sehingga kita bisa memahami pembapaan yang baik. Kita juga bisa memahami anak itu dalam ketaatannya.
serta seperti apa Roh Kudus itu memproteksi setiap orang dengan kuasa Allah dalam kehidupannya. Acap kali Bapak Ibu, dalam ketermenungan dan berbagai-bagai kesulitan, saya yakin kita pernah semua mengalami kesulitan. Tapi bagaimana tips mengatasi kesulitan? Maka Bapak Ibu, ini sekaligus juga tips kepada kita. Corak keragaman Allah yang bekerja itu menjadi cara kepada kita terus berpaut kepada Tuhan. Maka dalam melewati kesulitan-kesulitan itu bukan seperti kalimat-kalimat yang sering kita dengar, gampang diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Ya pokoknya bersama dengan Yesus, lalui dengan iman di dalam Yesus. Ya seperti apa? Bapak Ibu, melalui ayat yang ke-34 ini masih fokus dan kita bertemu di sana ketidakmengertian dari Yohanes Pembaptis itu. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Aku telah melihat. Bapak Ibu, melihat dalam bahasa Yunani itu kan ada pengertian, kemudian dua pengertian yang kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris kan juga dua. Melihat dengan mata, tapi juga melihat dengan hati. Sama seperti mendengar, ada listening, ada hearing. Ya, ada yang mendengar dengan telinga, tapi juga ada yang mendengar dengan hati. Maka pada bagian ini yang dipakai kata blepo, yaitu dia melihat dengan mata dan hatinya. Berarti Yohanes Pembaptis ini melihat Yesus dengan matanya, tapi juga dengan hatinya. Ada orang melihat Yesus dengan matanya, bukan? Tahu dia nonton film Yesus berulang-ulang, tapi dia tidak bisa menerima Yesus dengan hatinya. Tapi sebaliknya, ada juga orang yang mendengar Yesus bisa menangis terisak-isak, sampai kadang-kadang keluar air mata. Yesus, oh Yesus, keluar matanya. Saking terisak-isak keluar juga ingusnya. Ini nano-nano gitu. Bapak Ibu saudaraku, seperti apa sebenarnya melihat dengan hati itu, dengan mata itu? Berarti mengajarkan kepada kita dari cara Yohanes Pembaptis. Dia melihat sosok Yesus itu sebagai pribadi yang mengagumkan. Kagumkah kita dengan Yesus seperti Yohanes Pembaptis? Luar biasa. Tanpa gambar ikon-ikon itu kita mesti sampai pada kekaguman pada Tuhan Yesus. Karena ada gereja-gereja tertentu dibantu dengan ikon supaya bisa mengerti kekaguman pada Yesus. Dan itu tidak salah. Ya, gereja-gereja koptik itu di dalam tradisi mereka di sekitar gereja dipajang gambar-gambar Yesus. Atau seperti saudara kita gereja Katolik memahami dipasang tanda-tanda. Sebenarnya bukan soal tanda dan gambar ikon-ikon itu, tetapi orang melihat itu, Bapak Ibu saudara, penyembahan berhala. Bukan. Supaya ketika bertemu dengan itu seperti gambar ini Bapak Ibu, kita melihat gambar seorang figur laki-laki, perempuan, ada bayi. Apakah itu Yesus? Bapak Ibu saudaraku, kan menolong iman kita. Oh, betapa bahagia sukacitanya mereka. Oh, itulah maksudnya the journey of the Messiah ini. Kan kira-kira begitu ketika melihat Bapak Ibu. Ini menolong kita Bapak Ibu ketika melihat Yesus itu, Yohanes Pembaptis itu kagum. Kalau orang kagum gimana Bapak Ibu? Misalnya saya melihat Martin, kagum sekali saya melihat Yesus. Lalu saya punggungi Martin kan? Aduh, kagum sekali saya melihat leader kita. Lalu kagum sekali saya melihat, tapi dipunggungi. Itu bukan kagum namanya. Istilah Jokowi itu memunggungi namanya. Kagum itu berarti kita semakin memperhatikan, semakin menyimak, semakin mau mendekat. Itulah kagum. Maka ketika ada lagu pujian rohani itu, saya kan suka setiap lagu itu liriknya saya perhatikan. Ku kagum hormat akan Engkau. Bagaimana saya mau kagum kalau saya melihat misalnya di ujung dermaga sana kok di pelabuhan Trisakti, pakai apa? Pakai sedotan? Tidak bisa. Pakai teropong. Kan kagum karena saya melihat Pak Tegalung, Edward Tegalung. Ku kagum saya melihat dia.
Ya tentu saya sekutu makin kagum, saya makin dekat. Makin saya lihat Ibu Novi, kagum saya dengan Ibu Novi luar biasa. Karena kita kagum. Jadi kalau seseorang mengagumi Elon, mengagumi misalnya siapa? Mengagumi Bang Yuda Huta Galung, tapi menjauhi, itu namanya bukan mengagumi. Itu menjauhi. Mengagumi itu semakin dekat. Adakah kita kan semua produk normal nih, ya? Saya mengagumi dulu guru sekolah minggu, siapa yang memimpin pujian itu? Kan saya makin dari duduk belakang makin ke depan, semakin depan. Bolehkah kenalan? Akan kenalan. Evi Hati kata, saya James Damani, Luigi. Lalu perkenalan Bapak Ibu. Itu namanya kagum. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mengagumi tapi menjauh, saya meragukan kekagumannya Bapak Ibu. Jadi Yohanes Pembaptis pada bagian ini kagum. Dia melihat Yesus, dia kagum, dia semakin mendekat. Puncaknya apa? Hatinya. Maka dia merelakan murid-muridnya didelegasikan kepada Yesus Kristus. Dia merelakan. Ini satu bagian penting, Bapak Ibu. Jangan kita suka main sendiri. Single fighter itu sekarang ini tidak sangat dibutuhkan. Tuhan dari dulu selalu mengajarkan tim, network, dan seterusnya. Makanya kan kalau dulu prinsip-prinsip orang kan begini, saya menang. Kasihan loh, saya menang. Enak rasanya menang. Tapi kalau sekarang kan tidak begitu. Saya menang, kau menang, kita menang. Saya dapat apa, kau dapat apa, kita dapat apa. Sehingga ketika disebutkan di sini Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia merelakan muridnya menjadi murid Tuhan Yesus. Rela. Dan yang ketiga terakhir, apa artinya baptisan Roh Kudus ini? Berarti perhatikan di sini. Apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis kemudian? Ada yang tahu di terakhir akhir hidup dari Yohanes Pembaptis? Ayo ke tangan. Kalau nggak ada yang jawab nih sampai pagi nih. Ada yang tahu? Guru sekolah minggu? Oh, di sana guru sekolah minggu ya. Dari sebelah kanan saya? Iya, di Banggal, betul. Betul lah ibu, kita di pendidik yang luar biasa. Ya. Dipotong kepalanya, kasih di atas talam. Ya, Bapak Ibu saudaraku, siapkah kita begitu? Ya, khotbah ini kan enak nih, tapi ujungnya itu loh. Ya, Yohanes Pembaptis itu yang melihat Yesus, ya, kagum, lalu kemudian hatinya diserahkan pada Yesus. Mengalami nasib tragis menurut manusia. Tapi demikian kalau menurut Allah? Tidak. Sebab orang-orang yang demikian berbahagia, ada kalanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Berarti kita belajar menerima di dalam Yesus. Sehingga Bapak Ibu saudaraku mengajarkan kita hari ini, yang terakhir ini, hidup itu harus kita lewati dengan realitas. Jadi jangan pernah melarikan diri dari kenyataan. Ya. Boleh kita berambisi seperti apa, seperti siapa, boleh. Tapi kita harus menerima kenyataan supaya kita tidak kecewa, supaya kita dapat memahami betapa kita telah dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan dan telah dibaptis pada waktu air di dalam Yesus, dan berarti kita telah dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, setiap kita yang dibaptis Roh Kudus ini tidak perlu mengatakan ada amin. Apa? Mari kita sama-sama katakan amin. Lah, kalau memang ada amin dalam hati saya, nggak di-call, diminta dirijen begitu pun saya akan ngomong. Berarti mengajarkan kita setiap respon yang baik itu akan memberikan kita pernyataan iman kita telah dibaptis dengan Roh. Berarti seperti apakah baptisan Roh Kudus itu? Setiap kita yang telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kita telah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Minta Ibu sedikit berdoa untuk Tuhan. Terima kasih Bapak di
surga buat kebenaran firman Tuhan. Boleh kami nikmati melalui hamba-Mu Bapa. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh berkuasa di setiap hati kami Bapa, sehingga kami sebagai pelaku firman-Mu tidak sia-sia ya Tuhan. Dan kami boleh menyampaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih terhadap orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan, orang-orang keluarga kami dan teman kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh setia di dalam melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau pakai kami Bapa, Engkau urapi kami sehingga kami dapat mampu melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini kalau saja kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada waktu di masa di padang gurun. Jika ada yang mau mempersembahkan kesaksian pujian, saya persilakan. Salam. Di minggu kemarin saya berkesempatan dengan saya, Michael dan Luna di Grace Kelapa Gading yang merupakan gereja yang membina kita. Saya sebagai gambaran harus memberitahukan memang meskipun sudah beberapa kali beribadah di sana bahwa Resort GMI Grace Kelapa Gading yang berada di Jakarta Utara itu kan berbahasa Inggris, dan di sana dari berbagai negara boleh beribadah. Sebagai gambaran juga, saya kemarin meskipun sudah beberapa kali perkenalan dalam bahasa Inggris yang terbatas, karena puji Tuhan pada hari Jumat minggu lalu Luna boleh menyelesaikan studinya untuk S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya, puji Tuhan bisa dengan 3,5 tahun dengan segala sukacitanya di dalam perkuliahan. Ada satu momen yang memang harus kita sharing, meskipun banyak keraguan kita tentang keimanan saat ini di benua Amerika dan Eropa, tapi yang saya saksikan di gereja kita itu selama beribadah tidak ada satupun yang memegang handphone. Saya ketika juga bingung gimana saya harus men-sharing bahwa saya ada ibadah di Grace Kelapa Gading. Biasanya kami ada grup keluarga begitu selalu melaporkan. Saya cari momen itu sangat susah begitu, karena orang dari sejak jemaat sejak awal itu sudah langsung tetap komunikasi dengan Tuhan, dengan puji-pujian, dengan kesaksian, dan itu memang di dalam bahasa Inggris. Dan ketika saya bertemu dengan Pak Bishop maupun Pendeta Tombos, maaf, salam dari Pendeta Tombos untuk kita semua, terutama untuk kawan-kawan yang dari Nias, karena beliau pernah dari Nias. Yang ingin saya saksikan adalah betapa memang kita proses pencarian jati diri, kok kita yang orang-orang Indonesia tidak bisa menerapkan itu. Nah, saya itu aja, sehingga apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta, kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, ayo, mari apapun kegiatan di gereja datang untuk bersekutu, untuk menyatakan kekaguman kita, sehingga di proses penguatan iman kita semakin bertumbuh. Oleh karena itu, mari kita semua dengan mengidolakan ke GMI Grace
Bahkan dengan Bapak Pendeta Jim, saya sudah berseloroh, kenapa kita tidak sekali-sekali untuk berbahasa Inggris. Tidak harus ada dulu gereja yang permanen yang besar sehingga mengundang remaja-remaja lain yang berbahasa Inggris. Dan jawaban Pak James positif, nanti akan kita laksanakan di satu waktu dan nanti akan kita umumkan. Mari kita bersukacita nanti dengan segala keterbatasan kita boleh kita melaksanakan itu, terutama untuk para mahasiswa. Kita nanti bersekutu dan banyak juga kesaksian itu ternyata tidak harus dalam puji-pujian, oleh kesaksian hidup sehari-hari, dan itu dikatakan Jemaat Inggris Jemaat GRI Grace Kelapa-Gading untuk sharing. Mudah-mudahan kita semakin kuat iman kita, terutama yang kita di bawah GRI Grace Kelapa-Gading. Terima kasih. Kemudian salam. Shalom. Terima kasih untuk kesaksiannya dari Bapak dan Ibu Bapak. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani